4 buah tahu kemudian ini dihaluskan menggunakan garpu. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak hingga matang dan harum. 3-4 batang sosis yang sudah diiris. Tuang sedikit air. Lalu masak sosis hingga berkulit dan matang. Jika sudah berkulit seperti ini, masukkan tahu. Kemudian aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk kembali hingga tercampur rata dan masak sampai tahunya ini kering. Jika sudah kering seperti ini, masukkan 1 sendok teh cabai bubuk. Aduk rata. Setelah matang bisa langsung diangkat. Masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu aduk rata. Tuang 300 ml air panas yang baru mendidih. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan setengah butir telur yang sudah diaduk. Lalu aduk rata kembali. Jika sudah tercampur rata, masukkan 150 gram tepung tapioka. Ini dimasukkan secara bertahap, kemudian aduk rata. Karena adonan mulai berat, bisa diaduk menggunakan tangan. Ulen hingga adonan menjadi kalis. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 31 gram. Kemudian ini dibuat lubang. Beri isian sebanyak setengah sendok makan. Lalu tutup hingga benar-benar rapat dan bentuk menjadi bulat. Tusuk menggunakan stik es krim dan bentuk seperti paha ayam. Tekan-tekan bagian bawahnya supaya rapat agar saat direbus ini tidak kebuka. Hasilnya jadi seperti ini ya. Satu resep ini hasilnya jadi 18 piece Cheetos. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng ke dalam air mendidih. Lalu masukkan Cheetos. Rebus Cheetos hingga mengapung atau sampai matang. Setelah mengapung dan mengembang seperti ini, artinya sudah matang, bisa langsung diangkat. Balur dengan tepung panir selagi panas agar menempel. Cheetos ini bisa dijadikan staf frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Ini cukup 1 kali dibalik agar tidak berminyak. Jika warnanya sudah golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Cheetos ini rasanya beneran enak banget. Ini gurih dan sedikit pedas, bagian kulitnya juga ini empuk. Walaupun dingin, ini tetap empuk. Untuk harga jualnya bisa 1.500 sampai 2.000-an per piece. Sepuluh buah tahu putih. Kemudian haluskan menggunakan ulekan atau bisa juga menggunakan chopper ya.
Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh lada bubuk. Masukkan 3 butir telur. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 3 buah wortel berukuran kecil. Ini sudah dipotong-potong. 4 batang sosis. 2 batang daun bawang yang sudah diiris, ini diambil bagian daunnya saja ya. Lalu aduk rata. Masukkan 250 gram tepung ketan atau juga bisa diganti tepung tapioka. Ini aku memasukkannya secara bertahap ya. Setelah tercampur rata, ini adonannya terlihat lembek tapi masih bisa dibentuk. Ambil adonan sebanyak setengah sendok makan, lalu bulatkan seperti ini. Oh ya, sambil membulatkan ini bisa langsung digoreng. Goreng dengan minyak yang sudah agak panas menggunakan api sedang. Sesekali dibalik agar matang merata. Nah, setelah warnanya golden brown bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemas menggunakan mika ukuran 6x dan diisi sebanyak 4 piece. Nah, jika dijual dadakan bisa dikemas menggunakan plastik. Oh ya, untuk namanya ini bola-bola tahu atau juga bisa disebut tanhu. Lalu ini bisa ditambahkan mumu balado atau juga bisa menggunakan saus sambal ya. Bola-bola tanhu ini rasanya beneran enak banget. Ini gurih dan tekstur dalamnya lembut. Dan pastinya ini jadi rebutan anak-anak, gak lama dipajang ini langsung ludes. Lima buah cabai besar dan 4 buah cabai rawit atau bisa disesuaikan kembali untuk tingkat kepedasannya. 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Tambahkan secukupnya air kemudian blender sampai halus. Dan hasilnya seperti ini. Lalu masukkan ke dalam wajan. Lalu tumis dengan sedikit minyak goreng. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan seperempat sendok teh lada bubuk, kemudian aduk rata. Ini dimasak hingga matang dan harum. Nah, jika sudah matang seperti ini, masukkan 20 butir bakso. Masak kembali sampai baksonya matang ya. Setelah matang ini bisa langsung diangkat dan disisihkan. 300 gram kentang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian goreng sampai kentang ini empuk ya. Jika kentangnya sudah empuk bisa langsung diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Tuang 300 ml air ke dalam wajan. Lalu masukkan 60 gram margarin. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk,
dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, masukkan 150 gram tepung terigu. Aduk hingga tercampur rata sampai adonan menjadi kalis. Oh ya Besti, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Setelah kalis, matikan api. Masukkan kentang ke dalam wadah. Lalu haluskan menggunakan olekan, ini kondisinya masih panas ya. Jika sudah halus, campur adonan tepung ke dalam kentang. Masukkan 1 butir kuning telur. Aduk terlebih dahulu menggunakan spatula karena ini masih panas. Jika sudah hangat, ulek sebentar menggunakan tangan untuk memastikan adonan ini sudah tercampur rata. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 36 gram. Lalu pipihkan. Kemudian letakkan bakso pedas. Tutup hingga benar-benar rapat dan pastikan tidak bocor. Lalu bentuk seperti kerucut. Hasilnya jadi seperti ini. Ini disisihkan sebentar. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Secukupnya air. Aduk hingga tercampur rata. Untuk kekentalannya ini sesuai dengan keinginan ya. Celupkan kroket kuncup bakso ke adonan. Kemudian balut dengan tepung panir. Oh ya Besti, ini juga bisa dijadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas menggunakan api besar. Balik agar matang merata, ini cukup digoreng sebentar saja ya. Setelah warnanya golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk namanya ini kroket kuncup bakso. Satu resep ini menghasilkan 20 piece. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Rasanya ini beneran enak banget. Tekstur luarnya crispy dan bagian dalamnya ini lembut. Rasanya gurih dan pedas, cocok untuk jualan di kantin maupun di warung. Atau bisa dijadikan ide bisnis rumahan. Bisa dikemas menggunakan mika ukuran 3XC. Jika untuk titip di warung maupun kantin, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 9x9. Dan kemas dengan cara seperti ini. Dan harga jualnya 2.500 per piece, atau bisa disesuaikan kembali dengan harga bahan daerah masing-masing ya. Rekatkan dengan selotip. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.